Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, pagi ini Ibu akan menjelaskan bagaimana teori konsep pendokumentasian asuhan kebidanan pada bayi berlahir dengan SOAP. Dari tutorial ini diharapkan mampu mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan pada bayi berlahir, cara pengisian pendokumentasian secara teori, sehingga Ananda akan dapatkan gambaran cara pengisian format dokumentasi yang benar dan cara pengisian pendokumentasian disajikan mulai dari pengkajian, kemudian pengkajian data dari data subjektif, objektif, diagnosa, dan penata kelaksanaan. Baiklah, kita lihat pada PPT pada tampilan PowerPoint, di mana yang pertama itu adalah format kita bahas dulu tentang format pendokumentasian pada bayi baru lahir. Di sini pasien masuk tanggal 13 Mei tahun 2020 pukul 21.20 WIB, tempat PMB Praktek Mandiri Bidan RR, nomor rekam medis 016. Pengumpulan data yang pertama pada pengumpulan data identitas ataupun biodata, kita menanyakan identitas bayi, nama bayi, yaitu untuk mengenal bayi ditulis ini bayi Nyonya Y, kemudian jenis kelamin untuk memberikan informasi pada ibu dan keluarga serta memfokuskan saat pemeriksaan genitalia. Dan di sini kita tulis bayinya laki-laki atau perempuan. Di sini bayinya jenis kelaminnya adalah laki-laki. Yang ketiga kita tanyakan adalah anak keberapa. Anak berapa ini ditujukan untuk menanyakan, tujuannya adalah untuk mengkaji adanya kemungkinan sibling rivalry. Jadi di sini anaknya adalah anak kedua. Kemudian identitas orang tua. Identitas orang tua, nama ibu. Untuk mengenal ibu dan suami. Terus umur, tujuannya adalah untuk usia orang tua mempengaruhi kemampuan dalam mengasuh dan merawat bayinya. Di sini usianya adalah 22 tahun. Kemudian suku atau bangsa, dengan tujuan kita menanyakan ini adalah untuk asal daerah atau bangsa seorang wanita berpengaruh terhadap pola pikir mengenai tenaga kesehatan, pola nutrisi, dan adat istiadat yang dianut. Di sini sukunya adalah Minang dan bangsanya adalah Indonesia. Kemudian agama. Agama tujuannya adalah kita tanyakan untuk mengetahui keyakinan orang tua sehingga dapat menuntun anaknya sesuai dengan keyakinannya sejak lahir. Di sini agamanya adalah agama Islam. Pendidikan ditanyakan untuk mengetahui tingkat intelektual orang tua yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kebiasaan orang tua dalam mengasuh, merawat, dan memenuhi kebutuhan bayinya. Di sini pendidikannya adalah tingkat SMP. Lanjut pekerjaan. Kenapa kita tanyakan pekerjaan? Adalah untuk mengetahui status ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pencapaian status gizi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan nutrisi bagi bayinya. Orang tua dengan tingkat sosial ekonomi tinggi cenderung akan memberikan ASI yang berkualitas. Di sini pekerjaannya ibu adalah ibu rumah tangga dan bertujuan untuk
mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan follow-up terhadap perkembangan bayi. Ya, jadi alamat rumahnya di sini di Arai Pinang. Ini juga sama ya. Tadi ibunya Nyonya Y, sekarang umurnya ayahnya 32 tahun, suku bangsanya, agamanya, pendidikan dan pekerjaannya di sini adalah nelayan. Ya. Yang kedua yang kita tanyakan adalah tentang data kesehatan. Di sini data kesehatan ada 2 kolom, ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama kita menanyakan riwayat kehamilan. Apa tujuan kita untuk menanyakan riwayat kehamilan? Adalah untuk mengetahui beberapa kejadian atau komplikasi yang terjadi saat mengandung bayi yang baru saja dilahirkan, sehingga dapat dilakukan screening test dengan tes dan segera. Di sini riwayat kehamilan yang kita tanyakan itu tentang P, partus yang keberapa, yang kedua abortus 0, hidup 2 orang. Sedangkan komplikasi pada saat kehamilan itu tidak ada komplikasi. Yang kedua itu adalah riwayat persalinan. Riwayat persalinan ini juga tujuannya adalah untuk menentukan tindakan segera yang dilakukan pada bayi baru lahir, ya. Jadi seperti apa yang kita tanyakan riwayat persalinannya? Seperti tempat persalinan di mana tadi adalah praktek mandiri bidan RL, ditolong oleh bidan dan mahasiswa, tanggal yaitu tanggal 13 Mei, jam persalinannya yaitu pada pukul 20:15. Jenis persalinannya per vaginam yaitu dengan spontan. Lama persalinannya di mana pada kala 1 terjadi 5 jam 10 menit, pada kala 2 10 menit, pada kala 3 5 menit, dan pada kala 4 selama 2 jam. Ya. Lanjut pada warna cairan ketuban, ya, jernih, trauma persalinan tidak ada, dan penyulit dalam persalinan tidak ada. IMD dilakukan 1 jam berhasil dan bayi bisa menyusui pada saat menit ke-30. Bonding attachment dilakukan. Bonding attachment ini adalah di mana bayi dan ibu dirawat digabung jadi satu dan melakukan kontak antara ibu dan bayi skin to skin. Berarti bonding, kalau IMD sudah dilakukan berarti bonding attachment sudah dilakukan. Tadi sudah kita lakukan anamnesis di mana kita sudah tanyakan dan pada ibu itu data subjektif. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan ataupun data objektif. Data objektif ini kita langsung melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Jadi pemeriksaan fisik pada bayi yang pertama adalah keadaan umum bayi baik. Kemudian suhu normalnya yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Di sini suhu pada bayi yaitu 36,5 derajat Celcius. Pernapasan pada bayi normalnya itu 30 sampai 60 kali per menit. Dihitung ketika bayi dalam posisi tenang dan tidak ada tanda-tanda distres pernapasan. Lanjut pemeriksaan pada frekuensi denyut jantung. Di sini frekuensinya itu adalah 110 sampai 160 normalnya per menit dan rata-ratanya adalah 130 per menit. Di sini nadinya adalah 130 kali per menit. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan antropometri. Setelah bayi kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita lakukan pengukuran di mana yang pertama kita timbang dulu berat badan bayi. Berat badan bayi di sini adalah 3000 gram. 3000 gram. Lingkar kepala normalnya itu 32 sampai 37 cm. Di sini lingkar kepala pada bayi yaitu adalah 33 cm. Dan pada
lingkar kepala kira-kira 2 cm lebih besar dari lingkar dada. Menurut si Ledwig, itu lingkar dada itu berkisar antara 30 sampai 35 cm. Di sini lingkar dadanya adalah 31 cm. Bayi biasanya mengalami penurunan berat badan pada hari pertama dan kembali normal pada hari ke-10. Sebaiknya bayi dilakukan penimbangan pada hari ke-3 dan hari ke-10 untuk memastikan badan lahir kembali normal. Keempat itu adalah pemeriksaan Apgar Score. Apgar Score merupakan alat untuk mengkaji kondisi bayi sesaat setelah lahir dalam hubungannya dengan 5 menit pertama pengkajian. Sebaiknya pada pemeriksaan Apgar Score di mana kita lakukan yaitu 2 kali, itu dilakukan pada 1 menit, di mana penilaiannya dilakukan pada 1 menit pertama dan pada waktu menit ke-5. Normalnya itu nilai Apgar Score adalah 7 sampai 10 nilai dari nilai Apgar Score. Jadi Apgar Score itu terdiri dari frekuensi jantung, usaha napas, tonus otot, refleks, dan warna kulit. Yang keempat yaitu kita masuk ke pemeriksaan fisik khusus. Yang pertama itu adalah kulit. Di sini kita tulis kulit kemerahan. Jadi seluruh tubuh bayi tampak warna merah muda, itu mengindikasikan perfusi perifer pada bayi baik. Bila berwarna pigmen gelap, tanda perfusi perifer pada bayi dapat dilakukan dengan mengobservasi membran mukosa, telapak tangan dan kaki. Bila bayi tampak pucat dan sianosis, tanda-tanda distres pernapasan, harus segera dilaporkan pada anak karena dapat indikasi adanya penyakit ataupun asfiksia. Pemeriksaan pada kepala. Kalau cembung dapat terjadi akibat peningkatan tekanan intrakranial, sedangkan fontanel cekung dapat mengindikasikan adanya dehidrasi. Molase menghilang pada waktu 24 jam pertama. Sefalhematon muncul pertama kali pada 12 sampai 30 jam setelah kelahiran, cenderung semakin besar ukurannya. Diperlukan waktu 6 minggu untuk dapat hilang. Adanya memar dan trauma sejak lahir harus diperiksa untuk memastikan bahwa proses penyembuhan terjadi, tidak ada tanda-tandanya infeksi. Jadi di sini kita periksa di mana pada bayi didapatkan normal dan tidak dapat kaput sukadinum dan sefalhematon. Pada ubun-ubun suturannya datar. Pada muka hasil pemeriksaannya di mana tidak pucat dan tidak ada edema. Edema itu adalah pembengkakan. Kemudian pada pemeriksaan mata, kita lihat inspeksi pada mata bertujuan untuk memastikan bahwa keadaan kedua bersih tanpa adanya tanda-tanda infeksi. Ya, tanpa adanya tanda-tanda infeksi. Apabila ada kotoran mata, segera dibersihkan, diusap dan dilakukan jika ada indikasi. Jadi di sini pada pemeriksaan mata hasilnya itu adalah sklera putih, konjungtiva merah dan tidak ada kelainan. Pemeriksaan pada telinga juga ditujukan untuk memastikan jumlah, bentuk dan posisinya. Telinga bayi cukup bulan harus memiliki tulang rawan yang cukup agar dapat kembali ke posisi semula ketika digerakkan ke depan secara perlahan. Ya, kemudian pada hidung pemeriksaan di sini pada mulut tidak ada pada pemeriksaan tujuannya itu memeriksa mulut
memerlukan pencahayaan yang baik dan harus terlihat bersih, lembab, tidak ada kelainan seperti platoskisis maupun labioplattoskisis. Jadi hasil pemeriksaan pada bayi itu tidak ada labioskisis dan labioplattoskisis. Pemeriksaan lanjut pada hidung, yaitu tidak ada kelainan bawaan ataupun cacat lahir. Pemeriksaan pada leher, bayi biasanya berleher pendek, yang harus diperiksa adalah kesimetrisannya. Jadi di sini perabaan pada leher bayi yang perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya pembekakan seperti kista ataupun tumor. Bayi dapat menggerakkan kepala dan kaki kiri kanan, adanya pembentukan selaput kulit sehingga mengindikasi abnormalitas kromosom. Di sini pada bayi yang kita nilai adalah lehernya tidak ada pembengkakan, kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Artinya pada bayi tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Pemeriksaan pada dada. Pada dada di sini tidak ada kelainan dan tidak ada tarikan pada saat bayi sedang bernapas. Tali pusat yang kita nilai adalah bersih dan tidak ada perdarahan dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Tali pusat diperiksa untuk mendeteksi adanya perdarahan tali pusat ataupun tanda-tanda infeksi. Biasanya tali pusat bisa lepas pada hari ke-5 sampai 16 hari. Pada pemeriksaan punggung yang dinilai adalah tanda-tanda abnormalitas pada bagian punggung, yaitu spina bifida, adanya pembengkakan dan lesung atau bercak kecil pada punggung bayi. Di sini hasil pemeriksaan pada punggung tidak ada benjolan dan tidak ada cekungan. Pada pemeriksaan ekstremitas, ya, bertujuan ini untuk mengkaji kesimetrisan ukuran, bentuk dan posturnya, ya. Jadi pada ekstremitas kaki bayi di sini kita nilai adalah ekstremitasnya aktif. Pada genitalia yang kita nilai pada perempuan, vaginanya berlubang, uretranya berlubang dan labia minora telah menutupi labia mayora. Sedangkan pada laki-laki, testis berada dalam skrotum dan penis berlubang pada ujungnya. Di sini hasil pemeriksaannya di mana genitalinya testis sudah turun ke skrotum. Anus kita nilai, yaitu kita buka, ya, lipatan bokong pada bedung bayi, kita membuka bokong bayi, popo bayi dan memastikan adanya lesung ataupun lubang pada anus. Ini kita bikin anus berlubang. Pada pola eliminasi pada lanjut, yaitu pemeriksaan refleks, di mana pemeriksaan refleks yaitu ada pemeriksaan refleks Moro, rotting, suckling, swallowing, neck writing, walking, groping dan membisking. Pemeriksaan refleks ini sudah dipraktekkan oleh Ibu Meli pada pemeriksaan fisik dan kita nilailah satu-satu. Kalau seandainya refleksnya ada, bikin ada. Kalau tidak ada, berarti dibikin dokumentasinya tidak ada. Selanjutnya itulah eliminasi 1 jam pertama apakah bayi ada pipis. Di sini hasilnya ada, dan B yaitu pengeluaran mekonium pada bayi baru lahir. Do you wanna know? Setelah kita melakukan pengkajian data subjektif, kemudian kita lakukan pendokumentasian swab. Pertama kita bahas dulu data subjektif, yaitu ibu mengatakan senang bayi lahir dengan selamat. Bayinya sudah mau menyusu sejak 30 menit yang lalu. Itu kita dapatkan
dari ekspresi ibu pada saat melahirkan. Kemudian kita lakukan MD dan bayi menyusu setelah waktu 30 menit. Data objektif di sini pada O pendokumentasian itu data yang penting yang menunjang untuk menegakkan diagnosa. Apa aja data penting yang harus kita tampilkan? Pertama itu adalah keadaan umum. Keadaan umum bayi di sini baik. Kemudian yang kedua adalah TTV, pernapasan, nadi dan suhu itu dalam batas normal. Berat badan dan panjang badan normal. Apgar skor 8/9 itu ada normal. Hasil pemeriksaan fisik itu normal. Refleks patella ada, BAB ada, BAK ada. Berarti dapat disimpulkan di sini bahwa kondisi bayi berlahir dalam keadaan normal. Jadi analisa kita adalah kita tegakkan diagnosanya, yaitu bayi lahir normal 2 jam dengan keadaan umum bayi baik. Ya. Lanjut ke penelaksanaan P. P di sini adalah terdiri dari penata laksanaan dan evaluasi. Jadi jam berapa kita lakukan penata laksanaannya itu pada pukul 21.50 WIB, dan penata laksanaan yang bisa kita lakukan pada 1 jam, yaitu maaf ya, ini analisanya salah. Maksudnya di sini adalah bayi berlahir normal 1 jam dengan keadaan umum bayi baik, ya, salah dalam penulisan. Kemudian kita lanjut pada penatasanannya. Penataan di sini adalah pada 1 jam itu apa asuhan yang kita berikan pada bayi baru lahir. Ya, yang pertama itu adalah beritahu hasil pemeriksaan pada bayi, pemeriksaan bayi pada ibu dan keluarga. Kemudian hasil evaluasinya itu ibu mengetahui kondisi bayi yang baru lahir. Yang kedua kita lakukan adalah melakukan pencegahan infeksi pada mata, dan hasil evaluasinya di mana mata bayi sudah diberikan salam mata antibiotik profilaksis. Yang ketiga pada 1 jam pertama asuhannya itu memberikan VITK, ya, vitamin K dengan dosis 1 mg secara IM pada sepertiga paha anterolateral sebelah kiri, dan imunisasi HB0 dengan dosis 0,5 cc dan jarak pemberiannya minimal 1 jam dari pemberian VITK, yaitu sama pemberiannya IM dan pada paha anterolateral sebelah kanan. Bayi sudah mendapatkan hasil evaluasinya itu bayi sudah mendapatkan vitamin K paha kiri bayi, ya, dan dimana imunisasi hepatitis B HB0 nya diberikan besok pagi pada saat bayi sudah dimandikan pagi, ya. Yang keempat itu penatasanannya adalah menjaga kehangatan bayi dengan cara membendung bayi dan memberikan topi pada kepala bayi, ya. Bayi telah dibendung dan hasil evaluasinya bayi telah dibendung dan memakai topi. Yang terakhir yaitu adalah penata laksanaannya menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya pada payudara kiri dan kanan secara bergantian. Ibu bersedia dan sangat senang bisa menyusui bayinya, ya, hasil evaluasinya. Kemudian kita paraf setelah pelaksanaan itu bisa kita kerjakan, ya. Demikianlah pendokumentasikan. Demikianlah tutorial pendokumentasian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay saja, we are better quality.